memahami apa yang dimaksud dengan knowledge sharing, dan juga ada beberapa jenis pengetahuan yang bisa dipahami di akhir. Dani masih akan menyampaikan terkait dengan definisi virtual community, namun kali ini datang dari beberapa sumber yang berbeda, yaitu ada Wang et al. Dan Zhao et al., di mana mereka menyampaikan bahwa sebetulnya komunitas virtual ini berlandaskan fokusnya adalah para pengguna dan juga berlandaskan perkembangan teknologi informasi. Di mana dengan adanya banyak platform yang semakin inovatif, saat ini tidak hanya satu atau dua platform, ada banyak platform yang bisa digunakan untuk para anggota dalam komunitas bisa saling berbagi informasi, kemudian bisa berkomunikasi satu sama lain, juga apa namanya tadi, bisa berbagi ide-ide kreatif, ide-ide yang dimiliki oleh para anggota untuk yang bergabung dalam satu komunitas tertentu. Baik, selanjutnya masih meneruskan apa yang disampaikan terkait dengan virtual communities. Di sini seiring berkembangnya, baik itu pengetahuan, berkembangnya teknologi informasi yang sifatnya digital, ataupun kita juga masih ada perkembangan ekonomi yang sifatnya tidak digital begitu. Komunitas virtual ini menjadi sebuah pusat atau kita bisa sampaikan sebagai center, pusat bagi banyak individu di dalamnya untuk bisa apa istilahnya melakukan aktivitas berbagi pengetahuan, bisa menikmati kegiatan berbagi pengetahuan ini secara online dalam bentuk yang tadi disampaikan di awal, platform-platform yang inovatif ya. Dan Dani meyakini bahwa sebetulnya kegiatan knowledge sharing ini sudah dialami, dirasakan, bahkan semuanya sudah pernah menjadi bagian dari kegiatan knowledge sharing. Oke, untuk definisi sendiri, knowledge sharing didefinisikan sebagai sebuah proses di mana suatu pengetahuan itu bisa ditransfer dan juga bisa dipertukarkan antara dua pihak atau lebih. Jadi di sini kata kuncinya adalah ada proses atau ada pertukaran pengetahuan yang mana minimal itu terjadi jika ada dua pihak. Kalau lebih itu adalah bonus gitu ya, lebih baik lagi. Minimal dua pihak, kemudian jika jumlahnya lebih banyak berarti ini semakin baik. Dan selanjutnya sebetulnya bagian dari knowledge sharing adalah ada beberapa jenis pengetahuan. Yang mana sesungguhnya Berani yakin kalian sudah mengenal pengetahuan ini, dua jenis pengetahuan ini. Mungkin sudah pernah muncul di mata kuliah lain atau bahkan sudah kalian pahami jauh sebelum mengikuti perkuliahan. Nah, sesungguhnya ada dua jenis pengetahuan yang perlu kita ketahui, yaitu ada pengetahuan yang sifatnya eksplisit dan ada juga pengetahuan yang sifatnya tacit. Di mana sebetulnya kedua jenis pengetahuan ini sudah kita apa ya, sudah familiar, sudah sangat familiar dengan kehidupan kita sehari-hari karena kita tentunya sudah pernah mendapatkan dua jenis pengetahuan itu atau bahkan sudah pernah berbagi pengetahuan yang bentuknya eksplisit ataupun tacit knowledge tadi. Ya, di sini explicit knowledge ini kita ketahui bersama merupakan suatu pengetahuan yang sifatnya itu tertulis dan juga terstruktur. Sehingga dengan adanya pengetahuan yang sifatnya tertulis dan juga terstruktur ini akan mudah, harapannya lebih mudah untuk bisa ditransfer atau juga akan lebih mudah untuk bisa dipahami oleh orang lain. Jadi orang lain akan lebih mudah menerima pengetahuan ini karena bentuknya sangat jelas ya, tertulis dan juga terstruktur. Baik itu tertulisnya secara cetak ataupun mungkin saat ini berbentuk online. Kemudian pengetahuan ini sebetulnya bisa diperoleh dari berbagai macam dokumen yang sifatnya tertulis. Kalau di sini saya mencontohkan manual buku pedoman, kemudian jurnal dan lain sebagainya. Ini sebetulnya juga erat kaitannya dengan mahasiswa saat ini yang akan mengerjakan tugas akhir. Di satu mata kuliah ada tugas yaitu menuliskan satu artikel dengan template-nya berpedoman kepada satu jurnal. Nah, ini juga salah satu bentuk pengetahuan yang bentuknya eksplisit. Ada pedoman penulisan apa ya, template untuk penulisan artikel dalam suatu jurnal.
Oke, beberapa contoh tadi sudah belum dicontohkan, ini ada tambahan. Ini berkaitan dengan mahasiswa, kaitannya dengan kegiatan akademik begitu. Yang pertama, belajar menyusun kalimat menjadi suatu paragraf melalui buku pedoman menulis ilmiah. Ini sangat berhubungan erat dengan nanti tugas ujian akhir semester di satu mata kuliah. Jadi bagaimana seorang mahasiswa mampu untuk menyusun kalimat-kalimat yang baik dalam kaitannya ini adalah penulisan akademik, penulisan yang formal, dan diharapkan ini juga tetap berpatokan atau berpedoman dengan baik itu manual book ataupun guidelines yang sudah ditentukan. Kemudian contoh yang kedua di sini adalah terkait dengan teknis klasifikasi atau katalogisasi. Nah, ini sebetulnya sudah diperoleh saat kalian ada di tahun pertama dan tahun kedua. Ada katalogisasi, ada klasifikasi yang sifatnya dasar, kemudian ada pula yang sifatnya lanjutan. Kemudian kita berpindah ke jenis pengetahuan yang kedua, yaitu ada pengetahuan yaitu tacit knowledge, di mana sesungguhnya pengetahuan ini berbanding terbalik dengan yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu explicit knowledge. Di sini pengetahuannya tidak tertulis, tidak ditulis, namun bisa berbentuk suatu pemahaman. Bentuk dari tacit knowledge ini juga tidak terstruktur, sehingga terkadang lebih sulit untuk disampaikan. Nah, biasanya seseorang kayak memperoleh tacit knowledge ini dari banyak hal. Salah satunya mungkin dari hasil pemikiran seorang, kemudian hasil dari pemrosesan informasi oleh seseorang akan banyaknya informasi yang di sekelilingnya, kemudian harus diseleksi dan juga akhirnya memperoleh apa ya hasil akhir dari suatu pemrosesan informasi, atau juga bisa melihat dari fenomena yang ada di masyarakat atau fenomena yang terjadi di sekitar kita, di sekitar individu yang bersangkutan. Hal ini juga bisa diperoleh dari fenomena ya. Kemudian untuk pengetahuan tacit ini saya bisa mencontohkan uh, di kelas selain menjelaskan materi yang berbentuk tertulis, terstruktur, biasanya ada juga dosen yang memberikan atau menceritakan berbagi informasi terkait dengan pengalaman. Pengalaman yang pernah diikuti atau pernah dialami oleh dosen tersebut untuk dibagikan sebagai sebuah apa ya pemahaman bagi mahasiswa di kelas. Misalkan saya pernah menempuh studi di kampus A dan B. Kemudian saya berbagi pengalaman kepada para mahasiswa, bagaimana proses perkuliahan di sana, bagaimana materi-materi yang saya dapatkan, bagaimana perbedaan antara kampus A, B, dan C, ataupun pengalaman lain yang sifatnya sebetulnya sudah saya alami, kemudian saya bagikan kepada kalian di sini sebagai mahasiswa. Dan ini bentuknya tidak tertulis, tapi sudah apa ya, sudah terjadi, sudah pernah dialami oleh si apa namanya pemberi informasi di sini adalah saya sendiri. Oke, selanjutnya sebetulnya pengetahuan tafsir ini mendapatkan satu tempat tertinggi, satu satu tempat di hati para anggota komunitas, di mana pengetahuan tafsir yang tadi prosesnya bisa banyak hal, bisa dari pengalaman seseorang, bisa dari melihat fenomena di sekitar kita, bisa diperoleh dari hasil pemrosesan informasi ataupun pemahaman seseorang akan suatu hal, ini mendapatkan apresiasi yang tinggi bagi para anggota di dalam suatu komunitas. Selain itu, dengan adanya kegiatan berbagi pengetahuan yang sifat pengetahuannya adalah tacit knowledge ini, sebetulnya setiap anggota dalam komunitas virtual ini bisa memiliki banyak hal. Salah satunya bisa meningkatkan keahlian ataupun di sini bisa meningkatkan kemampuan yang sifatnya kompetitif, meningkatkan apa ya, men-trigger men-trigger seseorang untuk apa ya, punya jiwa kompetisi. Di sini saya akan mencontohkan saya mengikuti satu komunitas virtual saat ini mungkin yang lagi hangat-hangatnya adalah oke. Untuk persiapan ini MPASI, makanan pendamping ASI. Jadi saya bergabung di komunitas tersebut, kemudian saya sebagai salah satu anggota di sana
berharap bahwa dengan mengikuti komunitas tersebut, saya bisa meningkatkan keahlian dalam satu hal. Tentunya kali ini adalah untuk bisa memasak, menghidangkan menu-menu untuk makanan pendamping ASI. Selain itu juga banyak informasi yang dibagikan, ya, sorry, banyak informasi yang dibagikan, baik itu sifatnya salah satunya adalah tacit knowledge, di mana sebetulnya informasi yang dibagikan pengetahuan yang dibagikan ini itu apa ya? Ada di satu momen itu bisa meningkatkan jiwa kompetisi setiap anggota di dalamnya. Misalkan kayak, oh ada challenge untuk trial memasak makanan pendamping ASI. Kemudian kita upload hasilnya atau kita upload selama prosesnya seperti apa, kemudian hingga terwujud satu hidangan atau satu kudapan makanan pendamping ASI. Itu contoh yang bisa saya berikan. Ya, mungkin nanti akan berbeda dengan mahasiswa yang mengikuti berbagai macam komunitas yang tentunya sudah tertuang dalam tugas kalian nanti ya, yang masih ada kurang lebih 1 jam lagi untuk submit di MS Teams. Oke, terakhir untuk mempromosikan kegiatan exit tacit knowledge ini sebetulnya sudah cukup banyak studi empiris yang menunjukkan bahwa ada salah satu faktor penting yang men-trigger atau menjadi pemicu untuk kenapa seseorang memutuskan untuk bergabung dalam satu komunitas virtual. Di sini ada motivasi intrinsik. Nah, sebetulnya motivasi ini ada banyak jenisnya, baik itu intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini seperti yang kita ketahui ini berorientasi pada diri sendiri. Dari dalam diri, kemudian tentunya melibatkan kepuasan diri, kepuasan internal, yang mana sebetulnya motivasi intrinsik ini satu orang dengan individu yang lain itu akan berbeda satu sama lain. Bisa jadi motivasi kenapa mengikuti komunitas tersebut adalah karena uh, penasaran, kemudian mungkin karena kebutuhan tertentu, atau mungkin juga bisa jadi karena hobi, memiliki kesenangan akan suatu hal. Hobi memasak misalkan.